Ya, hari ini saya bersyukur bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa setelah liburan gitu ya. Bagaimana liburannya? Sesuai dengan rencana Bapak Ibu? Ya, ada yang berencana liburan ya udahlah di rumah aja. Itu tetap rencana Bapak Ibu. Ya, ada yang rencana liburan untuk ya bolehlah keliling explore gitu ya, explore di Taman Kopo gitu ya. Boleh. Itu juga rencana Bapak Ibu. Ada yang mau liburan explore Bandung gitu ya, menikmati macetnya Bandung. Kalau kata Mas Gareng, kalau nggak macet itu bukan lebaran katanya gitu ya. Jadi kalau mau liburan lebaran harus macet gitu ya. Kalau nggak macet bukan lebaran namanya. Ya, menikmati macet gitu ya, menikmati kalau kemarin ini saya sempat menikmati panasnya udara gitu ya. Kerasa di Bandung panas banget gitu ya. Wah, tuh, kita bersyukur gitu ya, kita bisa menikmati waktu-waktu yang mungkin gitu ya, nggak kemana-mana sih, cuma kangen-kangenan aja sama kasur gitu ya, cuma kangen-kangenan aja sama peralatan-peralatan di rumah gitu ya, mungkin ibu-ibu ada yang baking gitu ya, masak lebih wah gitu di dalam waktu-waktu liburan gitu karena punya banyak waktu gitu ya, itu semua rencana Bapak Ibu. Dan pagi ini Bapak Ibu, kita mau belajar tentang rencana ini Bapak Ibu. Nah, di dalam kehidupan kita, kita itu seringkali membuat begitu banyak rencana gitu ya. Saya pernah waktu saya masih remaja gitu ya, saya punya teman itu yang kalau mau pergi, ya udah lagi mana nanti gitu ya. Mau perginya jam berapa, mau kemana atau mau ngapain ya gimana nanti gitu. Sedangkan saya orang yang kalau dulu ya sebelum bertobat gitu ya masih harus mempertanyakan gini, perginya kemana, sama siapa, naik apa, jam berapa, pokoknya detail gitu ya. Harus detail gitu, harus terencana dengan baik gitu. Dan masih ada sih sampai saat ini gitu ya. Kalau rencana saya itu agak sedikit terganggu gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu hal yang terganggu gitu ya, menjadi ada misalnya ada instruksi gitu ya. Saya tuh bisa bete Bapak Ibu, bisa bete seharian bahkan gitu ya, bisa jadi moodnya langsung gimana sih ya gitu ya, langsung marah-marah gitu ya. Nah Bapak Ibu seringkali kita di dalam kehidupan kita itu memiliki begitu banyak rencana dan tidak mungkin saya yakin dan percaya bahwa setiap kita bahkan setiap harinya kita membuat rencana untuk kehidupan kita. Nah, tapi hari ini kita mau belajar bagaimana ketika kehidupan kita ternyata di luar, terjadi di luar apa yang kita rencanakan. Kita mau belajar bagaimana kehidupan kita harus kita responi dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika ternyata hidup kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita tadi saya katakan, kita sering kali, kita coba bayangkan ketika kita memiliki satu kaca yang besar gitu ya. Lalu kaca itu berisikan dengan plan rencana-rencana kehidupan kita. Mungkin rencana kehidupan kita sendiri atau rencana bersama dengan keluarga atau rencana bersama dengan kita merancangkan masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu, seringkali kita merencanakan sesuatu hal yang baik bukan? Gak mungkin kita merencanakan yang gak baik. Kita merencanakan, oh ini yang terbaik. Anak saya nanti kalau papa saya dulu waktu itu bilang gini, kamu harus jadi dokter ya katanya. Padahal anaknya gak pengen jadi dokter gitu ya. Berantem terus gitu ya, gak pengen jadi dokter gitu ya. Tapi papanya pengen anaknya jadi dokter gitu ya. Bahkan sekarang ke cucunya juga bilang, jadi dokter ya gitu ya. Seringkali gitu ya, kita merencanakan segala sesuatu itu dengan pemikiran kita bahwa itu yang terbaik. Pemikiran kita bahwa itu yang bagus gitu ya. Nah Bapak Ibu pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita sudah merancangkan semuanya itu dengan baik. Tapi nyatanya di dalam tengah-tengah perjalanan ada tragedi yang terjadi. Ada kegagalan, ada kehilangan yang terjadi. Bukankah seringkali kita merasa bahwa gagal. Bahkan tidak jarang kita merasa bahwa kehidupan kita hancur karena rencana-rencana kita gagal. Bapak Ibu, inilah yang kita mau pelajari hari ini. Brokenness of unfulfilled expectation.
kehancuran karena mimpi yang gak tercapai, yang gak menjadi nyata. Tapi nyatanya kalau kita boleh melihat seni yang namanya kaca patri. Bukankah kaca patri itu terbentuk dari begitu banyak pecahan kaca-kaca yang mungkin tajam, ada yang tumpul, tapi menjadi satu karya seni yang baik. Karya seni yang bagus, yang memancarkan pantulan cahaya sinar surya dengan begitu cantiknya. Bapak Ibu, jendela yang terbuat dari selembar kaca bening utuh, itu mungkin baik, itu mungkin bagus. Tapi ketika kita melihat kaca dari susunan-susunan kaca yang retak, bukankah jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih memancarkan karya seni dari Sang Penciptanya. Bapak Ibu, minggu ini seperti yang tadi katakan adalah Minggu Palma. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana Kristus sengaja memilih jalan, memecahkan ekspektasi banyak manusia, ekspektasi banyak orang. Karena ia sedang membentuk sebuah kemuliaan yang jauh melebihi apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Ia mau menunjukkan kemuliaannya dalam kehidupan kita, dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama buka dari Lukas 19 ayat kita pada pagi hari ini. Lukas 19 kita akan terlebih dahulu membaca ayat 28 sampai dengan 40. Lukas 19 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 40. Saya akan membacakannya buat kita semua dari TB2, Alkitab TB2. Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 40. LAI memberikan judul Yesus dielulukan di Yerusalem. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika telah mendekati Betfage dan Betania, ia di bukit yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah mereka murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mau belajar, jangan ditutup dulu Alkitabnya karena kita akan membaca bagian berikutnya. Di sini kita melihat ada paradoks yang dimiliki oleh Yesus, dari perspektif Yesus maupun dari perspektif manusia. Bapak Ibu, pada saat itu pada bagian ini Lukas mencatat detail-detail yang strategis yang sangat disengaja gitu ya. Dikatakan di sini Yesus itu
ke Yerusalem, mendekati Yerusalem melalui Bukit Zaitun. Lukas mencatat sebuah detail strategis yang sangat disengaja di mana Yesus itu mengatur agar ia menunggangi seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Ya, seekor keledai muda yang belum ditunggangi. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan tindakan simbolis untuk menggenapi nubuat dari Zakaria 9 ayat 9 yang berkata demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Bapak Ibu, mari kita coba bayangkan ya. Kalau kita melihat film-film atau bahkan saat ini pun, kalau ada seorang yang mau berperang, otomatis naiknya adalah kuda yang terlatih, kuda yang gagah. Nggak mungkin juga menaiki kuda yang mungkin letoy gitu ya, nggak bisa lari, atau menaiki kuda yang sakit-sakitan. Enggak, Bapak Ibu. Ya, akan menaiki kuda yang sudah dipersiapkan, yang gagah, yang tinggi, bahkan harganya bisa mahal gitu ya kalau misalnya kuda pacu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itulah ekspektasi dari orang-orang pada saat itu, murid-murid saat itu. Mereka menganggap Yesus adalah seorang raja yang akan menolong mereka, membantu mereka keluar dari problem masa kehidupan mereka. Dari pembulian oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dari kesesakan politik yang mereka rasakan. Mereka berharap Yesus itu menjadi pembebas mereka dari masalah-masalah mereka di dunia. Dan ketika punya ekspektasi itu, maka yang ada di bayangan setiap mereka, Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya, dengan segala kegagahannya, datang juga dengan memakai kuda yang kuat, kuda yang gagah. Tetapi di sini Yesus membalikkan apa yang mereka pikir. Yesus malah memilih memakai keledai yang rentan, yang mungkin kalau ditandingin lari gitu ya sama kuda, ya dia mah kalah. Ditandingin kekuatannya sama kuda, dia mah kalah. Tapi di sini Yesus mau mengatakan, dari simbolik ini Yesus mau mengatakan pada kita, pada murid-muridnya pada waktu itu juga. Oh, Yesus datang itu membawa kedamaian, membawa shalom, bukan membawa perang. Seorang raja yang datang berperang memang memakai kuda perang. Tapi Yesus yang membawa shalom, ia menunggangi keledai. Dia membawa damai. Bapak Ibu, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, banyak murid-murid mengatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Bahkan mereka meneriakkan, Hosana. Tapi tahukah kita sesungguhnya apa kata hati Hosana itu? Mungkin kalau saat ini, saya kemarin sempat membahas dengan anak-anak di kelas 6 SD TKI. Ada yang bertanya, apa sih Hosana? Hosana yang kita kenal mungkin saat ini adalah seruan kemuliaan bagi Allah. Tapi nyatanya kalau kita mau baca dengan teliti, Hosana adalah seruan permintaan tolong untuk diselamatkan. Selamatkanlah kami. Itu seruan Hosana yang sesungguhnya. Dan kontras di sini Bapak Ibu. Pikiran manusia mengatakan, selamatkanlah kami Tuhan dari segala permasalahan kami di dunia ini. Seolah-olah mau mengatakan bahwa Yesus itu harus berguna bagi kami untuk menggenapi rencana-rencana kami. Pembebasan politik, pembebasan dari masalah-masalah, membuat rencana-rencana kami baik, rencana-rencana kami terpenuhi. Namun banyak dari pengikut Yesus, bahkan hampir semua, melupakan
bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan manusia. Mereka mungkin memuji Kristus, memuji Allah berdasarkan ekspektasi mereka terhadap Allah yang berguna untuk membantu kehidupan mereka menjadi lebih lancar, lebih baik. Tapi mereka lupa identitas Kristus yang sebenarnya. Identitas di mana Kristus Allah, Yesus adalah Allah, bukan yang memenuhi apa yang menjadi ekspektasi manusia, tapi memenuhi apa yang menjadi rencana Allah. Rencana Allah bagi dunia ini, rencana Allah bagi kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, seringkali kita pun datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai yang sama, bukan? Kita memuji Allah, memuji Tuhan hanya selama Ia berguna untuk melancarkan setiap urusan kita. Kita datang kepada Tuhan berdoa hanya selama kita merasa kita membutuhkan jawaban iya dari Tuhan. Namun bagaimana ketika dikatakan jawabannya tidak? Apakah kita tetap datang kepada Tuhan? Apa yang terjadi saat Tuhan datang dengan tidak menunggangi kuda perang kesuksesan yang kita harapkan, melainkan menunggangi keledai penderitaan? Apakah hati kita mau tetap tertuju kepada Dia? Atau kalau kita mau koreksi hati kita, bukankah seringkali kita malah mengalami yang namanya keretakan karena kekecewaan akan ekspektasi kita yang tidak terpenuhi? Bapak Ibu, di ayat selanjutnya Yesus melanjutkan apa yang menjadi reaksinya terhadap semua ekspektasi manusia. Di ayat 19, di pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44 berkata, ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang waktunya ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawat engkau. Bapak Ibu, ironisnya ketika begitu banyak orang bersorak-sorai menyambut Tuhan, menyambut Yesus datang, apa yang Yesus rasakan? Ia sedih. Histeria sukacita yang manusia lakukan diresponi dengan tangisan. Tangisan yang bukan hanya meneteskan air mata, tetapi tangisan yang meratap dengan nyaring. Meratap dengan nyaring. Pertanyaannya, mengapa? Yesus sang raja itu yang dieluk-elukan, yang disambut dengan sukacita, dengan bergembira, dengan sorak-sorai, dia malah menangis, dia malah meratap. Jawabannya karena Yesus melihat melampaui setiap sorak-sorai itu, melampaui setiap daun palem yang terangkat, melampaui setiap jubah-jubah yang dihamparkan. Ia melihat Yerusalem tidak mengenali waktu di mana Allah melawat mereka. Mereka terlalu sibuk dengan ekspektasi mereka
terhadap raja yang bisa berguna bagi mereka. Mereka melupakan shalom, damai sejahtera yang sejati yang Allah tawarkan. Kekecewaan Yesus ini adalah kekecewaan seorang nabi yang tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, dari mulut yang sekarang bersorak-sorai akan mengatakan, salibkan dia. Akan berkata dengan suara nyaring, salibkan dia. Hanya karena Yesus enggak memenuhi impian duniawi mereka. Sini kita melihat Yerusalem menolak damai sejahtera yang Allah tawarkan kepada mereka. Yerusalem menolak damai sejahtera Allah karena damai itu datang melalui teguran terhadap dosa-dosa. Sebuah lawatan yang menyakitkan bagi kedagingan mereka. Bapak Ibu, mari kita koreksi hati kita. Apakah setiap kita pernah atau mungkin saat ini juga sedang memanfaatkan Yesus, memanfaatkan Allah kita untuk memenuhi ekspektasi kita dan menolak damai sejahtera yang Allah berikan pada kita? Kalau iya, mari kita sama-sama melihat apa yang Yesus lakukan dan Yesus harapkan untuk kita meresponi Dia. Bapak Ibu, dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11 mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, inilah yang Yesus ajarkan. Bagaimana kita bisa meresponi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesus memanggil, Allah memanggil kita mengubah pola pikir kita, mindset kita. Dengan mindset apa yang telah Yesus lakukan, Yesus berikan pada kita. Kalau saya bisa katakan, mengaitkan dengan tema kita yang itu kintsugi ilahi, di mana retakan-retakan itu dipoles, direkatkan dengan apa yang Allah mau. Kristus yang secara hakikat adalah Allah tidak menganggap dirinya setara. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia memilih untuk menaati Bapanya. Dia menganggap bahwa apa yang dia miliki harus dia genggam erat untuk memenuhi apa yang menjadi ekspektasi dirinya. Tapi dia melepaskan agar apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Ia mengosongkan dirinya, ia melepaskan hak-haknya sebagai raja semesta alam dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bahkan puncaknya, ia merendahkan dirinya sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kematian yang paling
menghinakan bagi standar orang-orang Romawi pada waktu itu. Yang paling hina. Dan mengapa dia memilih itu? Mengapa dia memilih itu dibandingkan sorak-sorai? Karena ia tahu bahwa kemuliaan yang sejati hanya dibentuk melalui ketaatan. Ketaatan di dalam kehancuran setiap apa yang menjadi ekspektasi kita. Ekspektasi kita dihancurkan dan kita memilih taat untuk apa yang menjadi ekspektasi Allah. Bapak Ibu, salib adalah tempat di mana semua ekspektasi manusia tentang kejayaan dipatahkan agar anugerah Allah yang menghidupkan dapat dicurahkan secara utuh. Orang-orang pada zaman itu mengatakan bahwa seorang raja yang datang adalah penyelamat yang datang yang bisa membebaskan kami. Tetapi malah disalib, dihina dan disalibkan. Namun nyatanya salib itu membawa kemuliaan yang sejati. Bagi dunia, salib itu adalah kegagalan total. Sebuah mimpi yang pecah berkeping-keping. Namun bagi Allah, salib adalah bingkai yang menyatukan pecah-pecahan itu. Menjadi kaca hidup kita yang menjadi sebuah karya yang agung. Karya seni yang baru yang memancarkan cahaya ilahi. Bapak Ibu, lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini mengenai setiap ekspektasi kita yang hancur yang Tuhan mau bentuk kembali? Yang pertama Bapak Ibu, berhentilah menjadikan Tuhan sebagai agen asuransi kita. Seringkali kita terjebak dalam Injil premi. Maksudnya apa? Kita terjebak di dalam kekristenan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Terjebak dalam kekristenan yang mengatakan bahwa ikut Kristus itu semuanya baik-baik saja, semuanya lancar. Bapak Ibu, tidak pernah di dalam Alkitab tertulis bahwa ketika kita mengikuti Kristus maka hidup kita akan baik-baik saja. Kristus hanya menjanjikan, ia akan memberikan pertolongan, ia akan memberikan kekuatan ketika kita menghadapi, ketika kita berada di lembah kekelaman. Dia tidak bilang bahwa dia akan menyingkirkan, tapi dia akan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Kita rajin ibadah, bukan supaya kita mengklaim bahwa doa-doa kita itu akan dikabulkan. Kita rajin berdoa, bukan kita mengklaim bahwa ketika kita berdoa Tuhan pasti mengabulkan. Tapi kita berdoa karena kita mengetahui Dia adalah Allah yang berdaulat akan kehidupan kita. Kita menyamakan frekuensi kita dengan Allah, bukan Allah yang menyamakan frekuensinya dengan kita. Minggu pertama ini biarlah boleh mengingatkan kita bahwa Yesus bukanlah mesin ATM bagi kita yang menyediakan segala apa yang kita perlukan. Tapi ia adalah Allah yang berdaulat bagi kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa belajar menemukan karakter Allah dalam penderitaan. Penderitaan bukanlah tanda bahwa Allah itu tidak dapat mengontrol yang ada di dunia ini. Tapi sebaliknya, penderitaan adalah cara Allah mengkonfirmasi kita menjadi serupa dengan Kristus. Penderitaan itu memurnikan kita bagikan emas yang dibentuk, yang harus dipanaskan, dipukul, dibentuk sakit. Tapi itu menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Retakan mimpi kita seringkali adalah cara Allah mematikan kesombongan kita, mematikan ego kita, dan membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati.
yang tahu diri bahwa kita adalah ciptaan dan Dia adalah pencipta kita. Dan yang ketiga yang bisa kita pelajari, melihat dari perspektif akhir yang Allah sediakan. Seperti jendela kaca patri tadi. Kecantikan hidup kita mungkin belum terlihat sekarang saat kita masih berupa pecahan-pecahan. Tapi kelak kita pasti akan lihat bagaimana Allah yang membentuk kita, mendesain kita, itu menjadikan kita indah. Biarlah kita boleh datang dan bersedia merendahkan hati kita untuk dibentuk sebagai mahakarya agung yang Allah berikan bagi kita. Bapak Ibu, kiranya selama masa Lenten ini kita mau membawa setiap retakan-retakan hidup kita, setiap kecewaan yang kita miliki ke bawah salib Yesus, ke kaki salib Yesus. Janganlah kita menjadi seperti kerumunan orang Yerusalem yang hanya menginginkan Yesus yang berguna bagi kita, tapi tidak mau mengakui Yesus yang berdaulat atas kehidupan kita. Ingatlah setiap pecahan kaca yang tajam dan menyakitkan dalam hidup Anda itu sedang dikumpulkan oleh Sang Maha Agung, seniman agung kita. Jika saat ini Anda sedang merasakan adanya kehancuran, adanya ekspektasi-ekspektasi yang tidak terpenuhi, rencana-rencana yang gagal dalam kehidupan Bapak Ibu, biarlah kita mau datang bawa kepada Dia, menyerahkan, dan kita boleh menyadari bahwa Allah sedang menyusun kembali setiap kepingan itu menjadi satu mahakarya yang agung. Ingatlah bahwa Yesus memilih karya jalan salib agar setiap mimpi dari pecahan-pecahan mimpi kita yang kehilangan harapan itu memiliki harapan yang baru yang memancarkan kemuliaannya. Biarlah cahaya anugerahnya menebus setiap retakan kita, sehingga dunia dapat melihat keindahan Kristus melalui setiap kelemahan kita, yang dimana Allah bekerja di dalamnya. Bapak Ibu, kiranya kita boleh memasuki Minggu Palma ini dengan satu tekad, Tuhan, biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami bersyukur Tuhan, di dalam kehidupan kami Engkau boleh mengizinkan kami mengalami retakan-retakan di dalam ekspektasi kami. Kiranya Tuhan, ketika kami melewati hidup kami yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana kami, Tuhan tolong kami, bantu kami Tuhan untuk menyadari bahwa Engkau sedang menyusun kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang indah di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Sehingga setiap kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi pancaran anugerah Tuhan, sehingga dunia boleh melihat kemuliaan-Mu melalui kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.